bersama saya di Uno Ipas Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Yang paling penting adalah komentar Anda semua. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salsa Nabila, asal sekolah SMA Negeri 1 Kodeoha, kelas 10 MIPA 2, alamat Desa Kalukaluku, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara. Saya akan membawakan video tentang Jakatarup dan 7 bidadari. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda yang bernama Jakatarup. Jakatarup tinggal sendirian di sebuah rumah di pinggir hutan. Sehari-hari ia menghabiskan waktunya dengan memancing. Hasil pancingnya itu dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ibunya. Lebih baik aku mancing di sungai dalam hutan, pasti ikan di sana lebih banyak, karena tak ada yang mau memancing di sana, ucap Jakatarup. Jakatarup pun langsung menuju ke hutan. Benar saja, hutan sangat sepi, hanya ada binatang di sana. Tanpa membuang waktu, Jakatarup langsung melempar kailnya. Tiba-tiba, Jakatarup dikejutkan dengan 7 warna yang melengkung di langit. Warna-warna itu mendarat di ujung sungai tempat memancing. Karena penasaran, Jakatarup pun mengejar 7 warna itu. Warna apa itu? Sangat indah, decap Jakatarup merasa kagum. Betapa terkejutnya Jakatarup. Di ujung 7 warna itu, ada 7 wanita cantik yang sedang bermain air di sungai. Aroma mereka sangat wangi. Ya, mereka adalah 7 bidadari dari kayangan. Jakatarup pun memperhatikan ke-7 bidadari itu dari semak-semak agar mereka tak melihatnya. Cantik sekali mereka, andai aku bisa menikah dengan salah satu dari mereka, kagum Jakatarup. Jakatarup mempunyai ide. Dengan perlahan, Jakatarup mendekat ke sungai. Ia mengambil salah satu selendang milik bidadari. Kemudian ia menyimpan selendang itu di balik bajunya. Hari semakin sore, tampaknya para bidadari sudah lelah bermain air. Sudah sore saudariku, kita harus kembali ke kayangan, ucap bidadari tertua. Mereka pun bersiap untuk kembali terbang ke kayangan. Namun, salah satu bidadari tampak kebingungan. Ia mencari sesuatu. Selendangku hilang saudariku, aku tak mungkin bisa kembali ke kayangan tanpa selendangku. Selendang itulah yang bisa membuat kita terbang, ujar bidadari yang kehilangan selendangnya. Kita tak mungkin menunggu di sini, pasti ayahanda mencari kita, sahut bidadari yang lain. Akhirnya, ke-6 bidadari meninggalkan bidadari yang selendangnya hilang seorang diri. Bidadari itu sekarang sendirian. Ia terlihat sangat sedih. Jakatarup pun mendekati bidadari itu. Wahai gadis, siapakah namamu? Mengapa engkau bersedih? Tanya Jakatarup. Namaku Nawangwulan. Aku bersedih karena tidak bisa kembali ke rumahku di kayangan, jawab Nawangwulan. Apakah kau seorang bidadari? Tanya Jakatarup. Nawangwulan mengangguk. Jakatarup pun mengajak Nawangwulan ke rumahnya. Karena tak tahu lagi harus tinggal di mana, Nawangwulan pun menerima ajakan Jakatarup. Jakatarup dan Nawangwulan akhirnya menikah. Mereka hidup dengan bahagia. Jakatarup bekerja di sawah, sedangkan Nawangwulan mengurus rumah. Bertahun-tahun hidup berkeluarga, ada satu hal yang membuat Jakatarup merasa heran. Padi di lumbung tak pernah habis, padahal setiap hari dia memasak. Suatu pagi ketika Jakatarup hendak pergi bekerja, ia pun bertanya kepada Nawangwulan. Istriku, aku heran mengapa padi di lumbung kita selalu banyak, padahal setiap hari kita memasaknya, tanya Jakatarup. Nawangwulan tidak menjawab, ia hanya tersenyum. Tentu saja Jakatarup menjadi semakin penasaran. Pada suatu pagi yang cerah, Nawangwulan hendak pergi ke sungai. Aku hendak mencuci baju, jangan sekali-sekali membuka tudung masakanku, pesan Nawangwulan kepada Jakatarup. Tapi Jakatarup justru menjadi penasaran. Begitu Nawangwulan pergi ke sungai, diam-diam ia membuka tudung masakan istrinya. Jakatarup terkejut, hanya ada segenggam padi di dalamnya. Pantas saja padi di lumbung tak kunjung habis. Tak selang berapa lama, Nawangwulan kembali. Ia bergegas melihat nasi yang dimasaknya. Nawangwulan tak kalah terkejut karena segenggam padi yang dimasaknya masih berwujud sama. Ia pun menanyakan hal itu kepada Jakatarup. Iya, aku melihatnya. Aku minta maaf, aku tidak mendengar perintahmu, ucap Jakatarup.
Nawang Wulan tak bisa berbuat apa-apa sekarang. Ia harus bekerja lebih giat karena kekuatan bidadarinya telah lenyap. Berkat kekuatan itulah, segenggam padi bisa menjadi nasi yang banyak dan padi di Lumbang tak kunjung habis. Berbulan-bulan berlalu, sekarang padi di lumbung cepat sekali habis. Saat Nawang Wulan mengambil padi untuk dimasak, ia menyentuh sesuatu di dasar lumbung. Alangkah terkejutnya Nawang Wulan saat mendapat sesuatu yang ia ambil dari dasar lumbung adalah sebuah selendang. "Bukankah ini selendangku?" ucap Nawang Wulan sambil meraba selendang itu. Benar, itu adalah selendangnya. Bersamaan dengan itu, Jaka Tarub datang melihat Nawang Wulan telah menemukan selendangnya. Jaka Tarub meminta maaf kepada Nawang Wulan, tapi Nawang Wulan sudah tak percaya kepada Jaka Tarub. Nawang Wulan memakai selendangnya lalu kembali ke kayangan. Sementara Jaka Tarub hanya bisa menyesal, kini Jaka Tarub kembali sendirian. Demikian dongeng yang sempat saya ceritakan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.